Sebelum menonton video ini, pastikan kalian fokus untuk mendengarkannya. Jika perlu kalian bisa menggunakan headset atau earphone, agar suara di video lebih jelas dan bisa dirasakan. Sosok cantik Sarwendah Tan tentu sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Ia adalah istri dari presenter kondang dan pengusaha Ruben Onsu. Sebelumnya, Sarwendah juga dikenal sebagai mantan personel girl band bernama Cherry Belle. Wanita yang lahir di Jambi, tanggal 29 Agustus tahun 1989 ini telah terjun ke panggung hiburan sejak tahun 2010. Ia belakangan kian terkenal meniti karirnya sebagai penyanyi, model, aktris, pengusaha dan juga guru bahasa Mandarin. Juga dikenal sebagai Wendah Tan. Ibu dari 3 anak ini telah merilis beragam karya musik, seperti Kamu Berhak Bahagia, 2019. Dalam lagu dengan lirik yang menyentuh tersebut, ia berduet dengan putra angkatnya, Betran. Single ini turut dibawakan dalam konser tunggal kilau konser Betran Peto Putra Onsu di MNC TV, September tahun 2020 lalu. Sebelum terkenal, Wendah telah lebih dulu berprofesi sebagai penerjemah dan guru bahasa Mandarin. Tak bermimpi menjadi terkenal, Wendah ketika itu mendampingi sahabatnya untuk mengikuti sebuah audisi. Tak disangka, ia malah terpilih untuk menjadi anggota girl band terkenal, Cherry Belle. Setelah mengikuti audisi pada Desember tahun 2010, wanita yang merupakan putri dari Rospita Choa dan Hendrik Lo ini terpilih sebagai member, bersama ke-9 orang kandidat lainnya. Wendah dan mereka semua telah berhasil mengalahkan lebih dari 400 calon yang tersisihkan. Wendah yang bersahabat dekat dengan Devi kemudian berhasil menggalang para fans fanatiknya yang disebut Wendedik. Pada medio 2012, produser terkait kemudian mempensiunkan Wendah karena faktor usianya yang sudah memasuki fase dewasa. Di dunia tarik suara, Sarwendah Tan telah menelurkan beragam karya menarik, baik bersama Cherry Belle maupun di kesempatan lainnya. Bersama Cherry Belle, Sarwendah sempat merilis Love Is You di tahun 2011 silam. Mini album tersebut berisi sejumlah hits yang dirilis di bawah naungan Chats Records. Di antaranya adalah Beautiful, I'll Be There For You, Dilemma, Best Friend Forever, dan Love Is You. Setelah hengkang dari Cherry Belle, ia terus berkarya dan mengeluarkan beragam single yang menawan. Di tahun 2013, ia merilis single Kau Bukanlah Segalanya. Suaranya yang lembut dan mendayu terdengar cocok berpadu dengan alunan musik yang riang dan upbeat. Pada tahun berikutnya, ia berduet dengan Ruben Onsu untuk lagu Cuma Kamu, 2014, yang dikemas dalam aransemen pop yang manis. Kemudian di tahun 2015, ia kembali mengeluarkan Patah Jadi Dua dengan olah vokal yang kian mantap. Di tahun yang sama, ia kembali menggandeng Ruben Onsu dan meluncurkan Kamu Buah Hatiku. Di tahun itu, Wendah juga merilis Kesakitanku yang bernuansa galau dan mellow. Memasuki 2016, Sarwendah membawakan kembali lagu lawas bertajuk Antara Benci dan Rindu. Hingga di tahun 2019, ia menyapa penggemar dengan lagi Aku Kamu Kita yang diciptakan oleh Ade Govinda. Di tahun yang sama, ia berkolaborasi dengan anak angkatnya, Betran Peto Putra Onsu dalam lagu Kamu Berhak Bahagia. Pada Februari tahun 2021, ia kembali merilis single Suara Hati dengan versi bahasa Mandarin, Sinseng. Melalui media Onsu Perkasa, Mo Music Channel di YouTube, Wendah mempopulerkan single tersebut ke masyarakat. Jago berbahasa Mandarin, ia pun membawakan kembali lagu Cinta Luar Biasa dalam versi alih bahasa, Buping Van de Ai. Lagu yang dikeluarkan di akhir tahun 2020 tersebut kini mendapat sambutan hangat dari para fans dan pendukungnya. Sejak berkiprah di panggung hiburan, Sarwendah telah tampil di berbagai acara televisi.
Di antaranya ialah seri televisi Chibi Chibi Burger, Loli Love dan Cinta Cenat Cenut di tahun 2012. Adapun di tahun sebelumnya, ia pernah berakting untuk sebuah FTV yang berjudul Happy 21. Sementara di tahun 2019 lalu, wanita yang multitalenta ini sempat melakoni sebuah web series bertajuk Rumah Kasih. Ia kemudian tampil dalam acara Diary The Onsu sejak 2020 hingga kini. Selain itu ia pun membintangi acaranya sendiri, Diary Sarwendah di tahun 2020 dan Playtime di tahun yang sama. Andal berakting, Sarwendah juga ikut merambah seni peran dan melakoni layar lebar. Pada tahun 2012, ia bersama para personel Cherry Bell bermain dalam film Love Is U yang digarap oleh Radical Pictures dan Daydreams Entertainment. Memasuki tahun 2013, Sarwendah hadir dalam film Nihmah Said. Film dengan genre horor ini merupakan adaptasi dari program siaran di Radio Ardan, Bandung. Di setiap Kamis malam, radio tersebut kerap menyiarkan pelbagai cerita misteri dan mistis yang diambil dari para pendengar selaku narasumbernya. Sementara di tahun 2018, Sarwendah kembali berperan sebagai tokoh bernama Novi untuk film Kembang Kantil. Film yang bergenre horor thriller tersebut diproduksi oleh D Company dan MD Pictures. Dengan popularitas yang meroket, tak heran bila Sarwendah Tan sering dipercaya membintangi beragam pariwara. Di tahun 2012 contohnya, ia menjadi bintang iklan Honda Beat. Selain itu, ia juga tampil dalam iklan Tromken Gel di tahun 2017. Bersama sang suami, Sarwendah muncul dalam iklan Herba Pain 2017 dan Antaka Arisan di tahun 2018. Sementara pada tahun 2020 lalu, Sarwendah membintangi iklan Nestle Cerelac Risenutri hingga Ruang Guru. Sebagai wanita karir, Sarwendah Tan pun telah berkarya dan membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Sejumlah usaha yang telah dirintisnya antara lain ialah Snack of Sarwendah, SOS, minuman jus kesehatan herbal dengan label Sarwendah Juice, dan resep Sarwendah. Menyukai kuliner, resep Sarwendah menyediakan berbagai produk panganan lezat. Selain kulit pangsit crispy, jengkol balado dan pakang balado, tersedia juga pempek Madam Rose, tuna petir, ayam jerit balado, rendang mami serta menu menarik lainnya. Selain itu, ia juga mengelola clothing line miliknya dengan brand bertajuk SW Heart. Sarwendah juga menjajakan koleksi daster pilihannya di akun Instagram @dastersarwendahasli. Untuk urusan perawatan kecantikan, Sarwendah dan bisnis manicure and pedicure yang dikelolanya dapat diintip melalui Instagram @sarwendahsecretsign. Sarwendah dan Ruben Onsu sepakat mengikat janji suci pernikahan mereka pada tanggal 22 Oktober tahun 2013 lalu. Dari pernikahan yang digelar di Bali tersebut, Sarwendah dikaruniai 2 orang putri. Keduanya lantas diberi nama Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Thalia lahir pada Juni tahun 2015 sedangkan Tania dilahirkan juga di bulan Juni tahun 2019. Pernah sakit-sakitan hingga alami sampai 2 kali mengalami keguguran. Sarwendah bersama suami belakangan sepakat mengangkat seorang putra. Anak angkat tersebut kemudian juga diorbitkan sebagai entertainer, yakni Betran Peto Putra Onsu. Kini Sarwendah telah bahagia bersuamikan Ruben Onsu yang kaya raya. Meski begitu, Sarwendah terkenal sangat giat dalam bekerja. Ia bahkan lebih memilih untuk tetap mencari uang dan menjaga kemandirian finansialnya. Rupanya etos kerja dan mindset ini telah mengurat akar sejak dulu. Kepada media, Sarwendah berbagi kisah masa lalunya. Saat sekolah, ia telah terbiasa mengambil pekerjaan paruh waktu. Tak tanggung-tanggung. Ia bahkan pernah bekerja menjadi pelayan di sebuah restoran. Waktu itu, Sarwendah masih berusia SMP. Diakuinya, ia selalu mengambil part-time dari SMP hingga masa kuliah.
Sarwendah Tan diketahui menyelesaikan pendidikan SMP di Malaysia, SMA di Taiwan dan masa kuliah di Beijing. Selama itu pula, ia selalu membarengi dengan mengambil pekerjaan part-time. Alih-alih hangout dengan teman, ia memilih untuk lebih giat mencari uang. Baginya, mengambil pekerjaan paruh waktu terasa menyenangkan karena ia bisa menambah uang jajan. Meski mengaku tak pernah kekurangan uang saku, namun Sarwendah mengatakan menambah penghasilan sendiri bisa membuatnya lebih leluasa berwisata kuliner. Seringkali banyak orang terkecoh dan mengira kehidupan para artis selalu senang lantaran bergelimang harta. Namun di balik kekayaan yang berlimpah, ada kerja keras tanpa malas serta berbagai hambatan yang harus dientaskan. Itulah harga dari sebuah kesuksesan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian suka bisa like dan jika kalian punya saran tentang video kedepannya kalian bisa berkomentar di video ini.